Baik, ayo kita mulai aja ya, yang lain nanti nyusul. Kita mau sembah Tuhan malam hari ini, seberapa kita yang hadir. Kita terus mau senangkan hati Tuhan saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mungkin menyembah Engkau, urapi setiap kami dan Engkau jamah setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini. Gerakkan hati mereka untuk masuk ke dalam Zoom ini. Hati mereka teguhkan. Supaya kami bersatu hati menyembah Engkau melalui Zoom malam hari ini Tuhan. Bapa, kami undang kuat kuasa Roh Kudus bagi adik-adik yang mengalami sakit penyakit saat ini oleh bilur-bilurmu, mereka disembuhkan. Jika ada koneksi internet mereka yang tidak baik, Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Kak Ria malam hari ini, sempurnakan kesehatannya. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau yang bekerja Tuhan, mengurapi jalannya ibadah kami malam hari ini. Dan biarlah kuat kuasamu bekerja, berkati cuaca di tempat kami, berkati koneksi internet kami, berkati setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat pujian, kita mau sembah Tuhan, kita katakan malam hari ini kita mau terus sembah Tuhan. Haleluya Bapak. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja saat pujimu. Kau bertata di atas pujian, katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Haleluya. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, rasakan kehadiranmu Tuhan. Dari adik-adik semua kita naikkan pujian ini dari awal, jika ada tidak tahu kita belajar ya malam hari ini. Mari boleh lihat slide-nya. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Mari dengan sungguh-sungguh senang hati katakan, saat ibu kau bertata di atas pujian, ku angkat hati.
Mau lanjut dulu, Bu Ria. Dan kekudusanmu saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan kembali pujian ini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami puji namamu Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur menjadi anakmu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami muliakan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, mari adik-adik sembah Tuhan. Buka suaramu, naikkan syukurmu yang terbaik. Katakan Yesus baik, hormati Tuhan, hargai Tuhan. Yesus, kami bersyukur menjadi anakmu. Kami dapat memanggilmu Aba Bapa. Kami bersyukur. Kami dapat memujimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana,
Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Saya kembalikan ke Kak Vanda. Tetap adik-adik semua kita terus ada di hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Saya minta untuk semua tundukkan kepala, kita tutup mata, kita agungkan Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hatimu. Walaupun kau masih muda, tapi percaya bahwa engkau adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami puji namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Hosana bagimu, Hosana bagimu, sebab kau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Tiada yang sepertimu Tuhan, sebab kau yang layak. Engkau baik, kasih setiamu tak pernah kesudahan, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib perbuatanmu, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami puji namamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Engkaulah segalanya. Engkau luar biasa. Kami bersyukur, kami memujimu, kami sembah, kami berikan hormat, kemuliaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Hosana bagimu, mulialah namamu, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku,
Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dua orang tiga berkumpul, nama Tuhan ditinggikan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya seberapa kami hadir malam hari ini, tak terbatas kuasamu, namamu akan terus ditinggikan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami sudah menyembah Engkau, dan sebentar kami mau memuji namamu Tuhan. Urapi setiap kami, biar setiap adik-adik ini mendapat pengurapan sukacita, supaya setiap adik-adik yang hadir malam hari ini bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan suara nyaring kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sambil lambaikan tangannya. Shalom. Apa kabar Shalom. adik-adik semua? Shalom. Apa kabar adik-adik semua sepanjang minggu ini? Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua luar biasa sebab kita memiliki Allah Luar yang biasa. luar biasa. Amin. Haleluya, kita bersuka cita malam hari ini dan kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mari kita mau sembah Tuhan. Kak Jusita boleh slide lagunya. Semua bersemangat ya sembah Tuhan adik-adik semua. Jangan ada yang lemas-lemas, jangan ada yang galau, jangan ada yang bingung-bingung. Amin. Mari kita angkat pujian, kita katakan di hadapan kemegahanmu. 1, 2, 3 ya. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Kakak undang kita semua, mari angkat jempolnya. Kita katakan, engkau baik, teramat baik. Ayo Damien, ayo Gaperian. Engkau baik, teramat baik. Rafael, Angel, ayo sama-sama katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari sekali lagi angkat
pujian katakan di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu membawa hatiku membawa hidupku ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik di dalam hidupku. Katakan engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kakak lihat tadi di sini Rahel angkat tangannya. Kayak Damian dia nggak ngacungi jempolnya menyatakan Tuhan Yesus baik. Kayaknya jari-jarinya lagi hilang kali ya atau lagi sakit ya. Kakak minta adik-adik semua setiap kali kakak meminta untuk aktif seperti apa tolong untuk dilakukan, oke? Baik, kakak akan membuka ruang kesaksian bagi adik-adik semua yang ingin menyaksikan cinta dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Waktunya dan tempat kakak persilahkan. Ayo adik-adik disaksikan kalau ada. Apa nggak ada setiap minggunya? Damin ada Kak. Iya, silakan Damien. Salam Di teman-teman, Api dari salam Papua. Korea. Damin mau bersaksi untuk nanti kita mau lomba Paskibra tanggal tanggal 17-an atau belasan gitu, 17 antar sekolah. Dan Kak tolong berdoa untuk kita dapat juara gitu Kak. Tolong doakan. Itu aja Kak. Lomba Paskibra antar sekolah atau antar apa? Antar sekolah Kak. Antar sekolah. Untuk memperebutkan Juara satu. piala apa? Piala sama yang kalau juara dua ya dapat kita kalau juara satu Maksud dapat kakak untuk memperebutkan piala gubernur atau piala apa? piala yang biasa saya Kak tidak langsung sampai ke sana. Pokoknya lomba Paskibra antar sekolah untuk memperebutkan piala gitu ya. Iya Kak, iya. Oke deh. Iya, tetap semangat ya buat Damien dan tim ya yang terbaik persembahkan ya biar di lomba nanti boleh memperebutkan piala juara satu. Amin. Silakan adik-adik yang lain. Saya, Kak. Iya, silakan Eklesia GAP dari Manado. Jadi, karena waktu itu guru di sekolah kasih pengumuman bahwa lomba, ada lomba, ada banyak lomba. Terus, karena belum ada lomba puisi, Eklesia suka mengikuti lomba puisi. Puji Tuhan, Eklesia bisa mengikuti lomba puisi. Dan minggu depan akan mengikuti lomba puisi di sekolah karena tanggal 1 sampai 18 kita akan berlomba.
Udah Eklesia? Iya, Kak. Oh, kamu mau ikut lomba puisi? Puisi tentang 17-an ya? Iya, Terus itu apa? Puisinya ditentukan dari sekolah atau bikin sendiri? ditentukan dari sekolah. Oh, ditentukan dari sekolah. Iya deh, tetap semangat ya. Persembahkan yang terbaik ya. Supaya di kejuaraan nanti Eklesia boleh memenangkan puisinya ya. Oke. Adik-adik, ada satu lagi silahkan yang mau bersaksi. Apa yang adik-adik alami selama memasuki tahun ajaran baru? Adakah yang bisa disaksikan? Silahkan. Oke, tidak ada Kak Panda, silahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya Damien dan Eklesia. Kiranya Tuhan terus pakai ya di dalam segala bidang dan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari adik-adik semua kakak minta kita untuk agar kita itu untuk persiapkan hati kita dengan sharing firman Tuhan dibawakan oleh Kak Ria ya. Mari semua tundukkan kepala, semua tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mau mendengar firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Ria. Tuhan, urapi setiap adik-adik ini. Sehingga setiap roh mereka tidak ada yang bosan mendengar firman-Mu. Namun mereka semakin bergiat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar adik-adik kami ini Tuhan diperlengkapi menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya ibadah kami dari minggu ke minggu tidak satu kelajiman. Tambah-tambahkan setiap kesatuan hati untuk bergiat mengikuti Zoom ini. Untuk mereka hanya fokus Tuhan. Untuk mereka memiliki hati yang rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan itu akan menjadi bekal mereka kalau mereka dewasa nanti Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau setiap mendengar firman-Mu, urapi Kak Ria, menyampaikan firman-Mu, pimpin dengan kuasa otoritas yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari semua kita katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Saya serahkan kepada Kak Ria. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sendiri yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau juga yang mengurapi tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu ini boleh termeterai ke dalam leluh hati kami. Dan biarlah kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Pakai seturut kehendak-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Untuk itu Roh Kudus kami persilahkan Engkau sendiri dengan leluasa bekerja di tengah-tengah kami, menjamah hati kami, menjamah pikiran kami. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh penundukan diri, roh kerendahan hati untuk mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami pun siap untuk melakukannya. Biar Engkau juga yang mengurapi ibadah secara live, mengurapi ibadah GAP generasi anak panah. Kami percaya Tuhan pakai GAP untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa di luar sana, untuk juga boleh dimenangkan dan diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam karya. Salam, Kak. Iya. Adik-adik, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik, walaupun fisik kakak agak sedikit terganggu, ya, sudah 3 hari ini kakak keringat dingin ya ini. Sebenarnya fisik lagi belum fit banget, tapi biarlah firman Tuhan boleh diberitakan di tengah-tengah kita, ya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik karya. Baik, Karya. Iya, puji Tuhan. Adik-adik cover terus buat kakak-kakaknya di dalam doa ya, supaya bisa mengajar kalian setiap minggunya, ya. Oke, adik-adik, firman Tuhan dengan tema perubahan bagian kelima. Ya, beberapa minggu ini kita membahas tentang perubahan. Ya, bagian 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas. Sekarang bagian kelima. Subtema, kenali siapa kita menurut Tuhan. Kenali siapa kita menurut Tuhan. Kakak mau tanya, adik-adik ada Alkitab di atas mejanya? Ada. Ada catatannya? Peralatan tulis? Nggak ada yang double ya? Oke. Ada. Bagaimana dengan Gaby, Carlo? Punya catatan masing-masing ya? Oke. Iya, kenali siapa kita menurut Tuhan. Mari kita buka dari Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Ini ayat hafalan. Adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Adik-adik masih ingat ayat hafalannya? Apa bunyinya? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku Dan ini aku ini mengasihi mengasihi engkau. engkau.
Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Masih ingat ayat hafalannya? Siapa yang hafal? Yesaya 43 ayat 4a. Tidak ada? Siapa yang hafal? Berarti adik-adik di rumah tidak pernah dihafalkan ya ayat hafalan. Saya, Kak. Oke, Eklesia, bagaimana dengan yang lain? Ada 12 ayat hafalan, sudah kakak kirimkan di grup. Adik-adik kakak minta dengan sangat ya, kalau kakak kirim di grup itu jangan dianggap angin lalu. Kalau adik-adik serius mau menjadi anak panahnya, diperhatikan yang kakak kirim di grup. Bagaimana? Siapa yang hafal? Yesaya 43 ayat 4a. Yuk kita sama-sama, kakak minta dengan sangat. Semua harus sudah bisa menghafal. Ini ayat pendek sebenarnya. 2, 3, iya. Oleh karena engkau berharga di mataku Berharga di mataku dan mulia, dan aku dan ini aku ini mengasihi mengasihi Kau. engkau. Ya. Sekarang ganti engkau dengan nama kita masing-masing. Kita deklarasikan di hadapan Tuhan. 2, 3, iya. Oleh karena Riyama berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Riyama. Amin. Iya, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita masuk subtema. Kenali siapa kita menurut Tuhan. Kakak ada perumpamaan nih ya tentang biji yang bertumbuh. Adik-adik pernah melihat biji? Pernah melihat biji? Biji nangka, biji rambutan, biji salak, macam-macam biji pokoknya. Ceritanya biji ini sedang ditanam. Apa yang ada dalam pikiran adik-adik ketika biji itu ditanam? Biji itu akan Apakah cuma sekedar bertumbuh. biji ataukah biji ini akan tumbuh? Akan tumbuh. Tumbuh menjadi apa? Ayo semua kakak minta pada saat kakak bertanya aktif, tidak hanya diam di tempat. Biji ini ketika ditanam, apakah cuma sekedar biji ataukah akan tumbuh? Tumbuh menjadi apa? Ayo, Tumbuh menjadi pohon. tumbuh menjadi apa? Pohon. Tumbuh menjadi, dibuka suaranya, Pohon. jangan bicara sendiri. Menjadi apa? Pohon. Menjadi pohon. Jadi Pohon. tentunya biji ini harus ditanam di tanah yang tepat, ya, yang harus dipupuk, disirami, dirawat dengan baik, maka biji itu akan tumbuh menjadi pohon, ya. Demikian pula ketika adik-adik ada di tangan yang tepat, maka adik-adik juga akan bertumbuh, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam talenta, karunia, dan potensi yang ada pada adik-adik. Sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti. Ya, kalau adik-adik ada di tangan yang tepat, ya, adik-adik juga akan mengalami pertumbuhan itu. Ya, seperti biji tadi. Kalau biji tadi ditanam di tanah yang tepat, di mana disirami, dipupuk, dirawat, mendapatkan sinar matahari yang baik, maka biji itu juga akan bertumbuh. Demikian pula dengan adik-adik. Ketika adik-adik ada di tangan yang tepat. Di tangan yang tepat itu di tangan siapa? Tuhan. Di tangan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Demikian pula ketika adik-adik ada di komunitas yang tepat. Dalam hal ini adalah apa? Komunitas apa kita? Generasi anak panah. Ya, generasi anak panah. Maka adik-adik juga akan bertumbuh.
ya, mengalami pertumbuhan yang semakin baik, ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham. Ya. Tadi ada di Yesaya 43 ayat 4a dikatakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Kunya adalah di mata Tuhan dan mulia dan aku Tuhan Aku ini mengasihi. mengasihi engkau. Kakak mau tanya sama adik-adik. Kalau Tuhan bicara itu sama adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Kalau Tuhan sendiri berbicara bahwa adik-adik ini berharga di matanya, adik-adik ini mulia di pandangannya, dan adik-adik ini dikasihi Tuhan, maka apa yang adik-adik rasakan ketika ada yang bilang seperti itu sama adik-adik? Bagaimana perasaannya? Senang atau biasa-biasa aja? Senang, Kak. Senang banget pasti. Apalagi kalau yang ngomong ini, yang bilang ini adalah Tuhan kita. Dia bilang, kamu ini berharga di mataku. Kamu ini mulia di pandanganku. Dan kamu ini aku kasihi. Pasti kita sebagai ciptaannya sangat bersuka cita. Kita pasti akan bergembira mendengarnya. Ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur yang bilang ini adalah Tuhan sendiri. Ya. Tuhan sendiri mengakui itu. Ya, Tuhan sendiri mengakui kita ini berharga, kita ini mulia dan kita ini dikasihi. Ya. Kalau kita ini berharga, kita ini mulia dan kita ini dikasihi, apa yang akan kita lakukan? Ayo, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan biasa-biasa aja dalam menjalani hidup ini? Ataukah kita akan excited menjalani hidup ini? Penuh antusias, penuh semangat, penuh gairah. Bagaimana? Excited. Excited, kita pasti Sangat penuh semangat excited. adik-adik. Ya, misalkan Rafael sama Angel, Mama bilang begini, Papa bilang begini. Kamu ini adalah anak papa mama, bukan anak orang lain. Kamu ini mama lahirkan dari rahim mama. Tentu Rafael dan Angel akan menghargai mamanya, akan menghormati mamanya. Demikian pula ketika ada pribadi yang bilang bahwa kamu ini berharga di mataku, mulia di pandanganku, dan dikasihi Tuhan, tentu kita akan menghormati dia. Kita akan menghargai dia. Ya, kita nggak akan semena-mena menjalani hidup kita. Kita nggak akan serampangan menjalani hidup kita. Ya, oke. Sampai di sini adik-adik paham? Paham nggak, Paham. Mesak? Mesak paham? Mesak, kalau mama bilang kamu ini anak mama yang paling ganteng, coba gimana perasaanmu, Mesak? Ah, mama bisa Ah, aja. Kata siapa ganteng? Si abang yang ganteng, bukan aku. Apa kayak gitu? Kalau kamu yang dari abang-abangnya, tapi kamu yang dibilang paling ganteng, gimana perasaanmu? Coba. Senyum-senyum atau biasa-biasa aja? Atau sumringah? Aduh, si mama bilang begitu. Gimana coba? senang Kak. Senyum-senyum. Ini Senyum. yang jawab Eklesia. Yang kakak tanya tuh Mesak loh. Ayo, Mesak. Senang-senang Kak. Sangat senang pastinya. Ya, tentu Mesak sebagai anak mama, dia akan
Cari kesukaan mama itu apa. Ya, mama kesukaannya misalnya martabak telur. Wah, kumpulin duit nih, uang jajannya dikumpulin nih. Ya, minimal 1.000 per hari. Ya, dikumpulin. Akhirnya dibelilah itu martabak telur, kesukaan si mama. Ya, demikian pula kita di hadapan Tuhan. Kita pasti akan memberikan yang terbaik. Ya, makanya kenapa kakak selalu menghimbau adik-adik pada saat memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Artinya kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan. Ya, sampai di sini adik-adik paham? Paham. Iya. Sekarang kita masuk lebih jauh ke dalam pembelajaran. Kenali siapa kita menurut Tuhan. Adik-adik kenal nggak siapa diri adik-adik? Kenal, Kak. Adik-adik kenal nggak? Atau adik-adik malah bertanya-tanya, saya ini siapa sih? Kok saya bisa ada di dunia ini? Kok saya bisa ada di tengah-tengah keluarga ini? Kok saya bisa jadi anak paling besar? Atau anak bontot? Atau anak di tengah-tengah? Kenapa saya jadi anak perempuan? Kenapa saya jadi anak laki-laki? Pernah nggak terlintas seperti itu di pikiran adik-adik? Pernah nggak? Kalau kakak pernah, waktu kakak seusia kalian, ya. Tapi setelah kakak bertobat, kakak bersyukur. Kalau kakak ada di dunia ini, pasti ada maksud Tuhan. Dan setelah kakak mengenal Tuhan, mengenal siapa kakak, kakak takjub melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, kenali siapa kita menurut Tuhan. Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama adalah kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah. Adik-adik punya identitas loh. Identitasnya jelas. Ya kayak tadi kita ada di tengah keluarga. Seperti kakak misalnya, kakak anak dari keluarga Bapak Siahaan dan Ibu Guru Tambunan. Kakak anak paling besar dari 5 bersaudara. Kakak punya identitas yang jelas sebagai anak yang ada di tengah keluarga itu. Demikian pula kita adik-adik. Kita ini punya identitas yang jelas sebagai apa? Ayo tadi. Anak Allah. Sebagai anak Allah. Coba kita buka yuk Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yohanes ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Baru. Ada di perjanjian baru. Siapa yang sudah dapat Yohanes 1 ayat 12? Saya, Kak. Oke, yuk kita baca bersama-sama ya. Dibuka suaranya, dibuka mic-nya. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu anak mereka Allah, yang percaya mereka yang dalam percaya namanya. dalam namanya. Iya, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Kita ini sebelum menjadi anak Allah, kita ini anak yang sebelumnya adalah belum di dalam Tuhan. Ya, kita ini sebelumnya belum di dalam Tuhan. Tapi ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kita mau bertobat sungguh-sungguh dan memberi hidup kita kepada Tuhan, maka kita ini dimeteraikan dengan darah Kristus. Dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Makanya adik-adik harus mengalami Tuhan. Ya, adik-adik harus
bertobat sungguh-sungguh, mengakui dosa, ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, maka kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Ya, identitas kita ini jelas sebagai anak Allah. Ya, yang pertama adalah kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah. Adik-adik punya identitas nggak? Identitasnya jelas ya, sebagai anak Allah. Makanya kita boleh memanggil dia Aba Bapa. Kita boleh panggil dia Bapa. Karena kita ini adalah anak Allah. Ya, oke. Yang kedua, kenali siapa kita menurut Tuhan. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi adik-adik ada di dunia ini atau ada di tengah-tengah keluarga ini bukan cuma sekedar langsung ada. Enggak, Tuhan tuh punya tujuan atas kita. Tujuannya jelas atas kita. Ya. Yang kedua adalah kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Yuk kita buka Yesaya 43 ayat 7. Ini ayat hafalan. Ayo, siapa yang hafal ayat hafalannya? Yesaya 43 ayat 7. Hafal? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Adik-adik ini bagaimana nih? Masa setiap minggu kakak tanya nggak hafal? Jangan karena kakak nggak bertanya, jadi nggak pernah dihafal. Ayo, semangat kalian itu mempengaruhi loh. Ya, jangan anggap sepele. Semakin adik-adik mempelajari dengan baik, ya, dibaca kembali catatannya, dibuka kembali catatannya, itu akan terlihat keseriusan adik-adik. Jangan cuma mata pelajaran sekolah, ya, jangan cuma pelajaran sekolah, tapi ini pelajaran buat adik-adik untuk menjadi anak panahnya. Makanya keseriusan adik-adik ini sangat penting dalam hal ini. Ya, Yesaya 43 ayat 7, apa bunyinya? 2, 3, ya. Semua Semua orang orang yang disebutkan disebutkan nama dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang yang kujadikan. kubentuk dan yang kujadikan. Iya. Yang kedua adalah kita memiliki tujuan hidup yang jelas untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Tujuan Tuhan apa buat kita? Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau adik-adik seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik seorang mahasiswi atau mahasiswa, jadilah seorang mahasiswi atau mahasiswa yang memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik seorang anak, jadilah seorang anak yang memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik seorang kakak atau seorang abang, jadilah seorang kakak atau abang yang memuliakan nama Tuhan. Jadi apapun status kita, tujuan Tuhan adalah apa? Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, yang ketiga, kita diciptakan untuk karya agungnya. Ya, jadi Tuhan itu punya karya agung. Tuhan punya karya besar. Ya. Yang ketiga adalah kita diciptakan untuk karya agungnya. Yuk kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama ya.
Sudah dapat Efesus 2 ayat 10? Carlo udah dapat? Sudah. Kalau kakak bilang buka Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Gaby, perlihatkan wajahnya. Yeskil masih di jalan? Udah mau nyampe Kak Arya. Oke. Sudah. Adik-adik, yuk kita baca bersama-sama. Itu. Dari Efesus 2 ayat 10. 2, 3, ya. Karena kita Karena ini kita buatan ini Allah, bukan Allah, diciptakan dalam Kristus diciptakan dalam Yesus Kristus untuk Yesus melakukan untuk pekerjaan melakukan baik pekerjaan yang baik dipersiapkan yang Allah dipersiapkan sebelumnya. Allah Ia sebelumnya. mau supaya Ia kita mau hidup di supaya kita dalamnya. hidup di dalamnya. Iya. Yang ketiga, kita diciptakan untuk karya agungnya. Kita diciptakan untuk karya agungnya. Ingat adik-adik, Tuhan itu bilang begini, apa karya Tuhan buat kita? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita ada, ya Tuhan udah persiapkan atas kita, ya, untuk kita dapat melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu karya agung Tuhan buat kita. Adik-adik sampai di sini paham nggak nomor 3? Paham Paham karya. karya. Jadi Tuhan itu punya karya yang besar. Tuhan itu punya karya yang agung, ya, untuk kita melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya buat kita. Makanya adik-adik bersyukur, ya, kalau Tuhan itu punya karya yang besar atas hidup adik-adik. Ya, bukan cuma sekedar hadir di dunia ini, bukan cuma sekedar ada di dunia ini, tapi Tuhan itu punya karya yang agung. Ya, untuk kita dapat melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Yang keempat, kenali kita, kenali siapa kita menurut Tuhan. Yang keempat, yaitu untuk menjadi terang dunia. Untuk menjadi terang dunia. Kita buka yuk Matius 5 ayat 14a. Matius 5 ayat 14a. 2, 3, iya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang. Adalah terang dunia. Jadi adik-adik, kakak mau tanya, ini ada 4 poin. Kenali siapa kita menurut Tuhan. Yang pertama apa? Ayo tadi. Kita Memiliki memiliki identitas yang jelas sebagai anak identitas Allah. yang jelas sebagai anak Anak Allah. Allah. Yang kedua, Kita memiliki kita tujuan hidup jelas. memiliki tujuan hidup yang jelas. Jelas. Apa tujuan hidupnya? Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan. Yang ketiga, Kita diciptakan untuk karya agungnya. kita diciptakan untuk karya agungnya. Apa karya agungnya? Untuk melakukan Pekerjaan baik. pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang keempat, Untuk menjadi terang dunia. Terang dunia. untuk menjadi terang dunia. Kakak mau tanya sama adik-adik. 4 poin ini
Apakah adik-adik sudah mengenal siapa adik-adik? Ketika melihat poin-poin ini, apakah adik-adik sudah mengenal siapa adik-adik menurut Tuhan? Sudah. Kakak mau tanya nih sama Gaby. Poin-poin ini, apa yang terlintas di dalam benak Gaby ketika 4 poin ini dipaparkan? Apa yang ada di benak Gaby? Coba. Poin mana yang kamu mau bagiin? Poin mana yang paling buat kamu bahwa Tuhan ini luar biasa dalam hidup Gaby? Apakah keempat-empatnya? Ataukah ada yang khusus? Ayo. Keempat-empatnya, Kak. Ya. Iya. Coba. Keempat-empatnya apa yang ada di benak Gaby? Ayo. Kalau untuk yang pertama kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah. Jadi kayak kita ini jelas gitu sebagai anak Allah, kita harus ngapain, kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kayak menyembah nama Dia, memuliakan namanya. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita itu hidup untuk menyembah dan memuliakan namanya. Yang ketiga, kita diciptakan untuk karya agungnya. Kita merupakan ciptaan Tuhan yang paling agung untuknya. Dan yang keempat, untuk menjadi terang dunia, kita ini harus menjadi berkat untuk orang lain dan dapat memberkat dan dapat memberitahukan atau kayak ngasih tahu tentang Tuhan Yesus kebaikannya agar mau ikut gitu ke Kristen. Bisa gitu sih, Kak. Ya. Coba, Karen. Ya. Ayo, Karen. Karen. Dia di kamar soalnya. Ayo, Karen. Oke. Bagaimana dengan Olive? Apa yang bisa kamu simpulkan dari keempat poin ini? Setelah kamu lihat ya poin-poin ini, bagaimana tanggapan Olive? Yang pertama, kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah, yang artinya kita memiliki identitas yang jelas, yaitu seperti memuliakan nama Tuhan, eh, memuji nama Tuhan, dan setia terhadapnya. Yang keras. Olive, yang keras. Yang pertama, kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah, yaitu identitas yang jelas seperti memuliakan namanya, setia terhadapnya, dan
memujinya dengan serius. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup yang jelas untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus memiliki tujuan hidup ya sesuai yang Tuhan inginkan dan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita diciptakan untuk karya agungnya, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik seperti membantu seseorang, memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Yang keempat, untuk menjadi terang dunia. Kita harus berguna di dunia ini karena kita diciptakan Tuhan dengan sempurna. Itu aja, Kak. Iya, adik-adik coba perhatikan baik-baik. Ketika kita menyadari bahwa kita ini memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah, kita ini memiliki tujuan hidup yang jelas bahwa hidup kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita diciptakan untuk karya agungnya, bahwa kita melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan yang keempat adalah untuk menjadi terang dunia. Maka kita akan melihat dari kacamata yang berbeda. Kita akan melihat dari kacamata yang berbeda. Betapa berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Kita nggak pakai kacamata biasa lagi, adik-adik. Ya, kacamata kita tuh sudah berbeda. Pola pikir kita sudah berbeda. Cara pandang kita sudah berbeda. Betapa berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Nah, ketika keberhargaan itu ada pada kita, kakak mau tanya sama adik-adik, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita? Tidak. Ayo, antusias dari kalian, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita? Tidak, Kak. Tidak. Ya, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Ya, kita tidak akan membuang-buang waktu kita dengan percuma. Makanya kenapa kakak selalu bilang sama adik-adik, kalau belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau berkegiatan, berkegiatanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan seharian habis waktunya hanya untuk main-main game. Jangan seharian habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Rugi banget. Ya, kakak setelah mengenal Tuhan, setelah mengalami Tuhan, waktu kakak tidak akan kakak buang begitu saja. Bagaimana kakak berusaha menggali potensi kakak, karunia kakak, talenta kakak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari manusia lama kita. Kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini masih dalam proses ataukah adik-adik sudah berubah total dari manusia lama adik-adik? PR yang kemarin itu. Apakah karakter kalian sudah berubah ataukah masih dalam proses?
Dalam sementara proses. proses. Masih dalam proses, Kak. Masih proses, Kak. Iya, kita semua masih dalam proses ya. Jadi kita nggak akan menyia-nyiakan waktu kita. Kita nggak akan membuang-buang waktu kita. Nah, ini penting nih sama adik-adik. Kita tidak akan membiarkan tubuh kita. Adik-adik tahu tubuh? Kita tidak akan membiarkan tubuh kita dicemari atau dirusaki oleh dunia ini. Apa yang ditawarkan sama dunia adik-adik? Dunia malam, obat-obatan, minum-minuman, narkoba, pergaulan bebas. Kita nggak mau dicemari atau dirusaki oleh dunia ini. Kita akan menjauhkan itu semua dari hidup kita, dari tubuh kita. Yang ada tubuh kita, kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Artinya tubuh kita ini kita pakai untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham. Paham. Kita juga akan membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui apa? Keintiman dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, doa dan mazmur. Kita akan bangun keintiman bersama Tuhan. Kita akan pakai waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan lebih bersemangat lagi menjalani hidup kita. Sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya. Nah, ini yang penting. Kita akan merespon dengan benar panggilan Tuhan atas kita sebagai anak panahnya. Ya. Dan tentunya kita akan memaksimalkan talenta, karunia, dan potensi yang ada pada kita. Oke, sampai di sini ada yang nggak paham? Paham. Paham, Kak. Kalau siapa di sini yang belum nyimak apa pembahasan kita malam ini? Belum nyimak pembahasan kita malam ini? Sampai di sini adik-adik mengerti atau masih ngegantung? Damien, bagaimana? Damien hari ini banyak diam. Bagaimana Damien? Ya Kak Ria. Bagaimana pembahasan kita malam ini? Apakah bisa kamu pahami? Ataukah setengah-setengah? Lumayan Kak. Lumayan paham. Paham. Lumayannya di mana? Kalau lumayan berarti ada yang nggak paham dong. Coba yang kamu pahami, ayo. Apa dari pembahasan ini? Coba yang nggak paham, yang nggak paham. Benerannya nggak paham. Rafael Angel, bagaimana? Bicara. Paham. Pahamnya kok, pahamnya ke mama, pahamnya ke kakak jawabannya. Ayo perhatikan. Paham nggak? Paham. Oke, kakak ulang sekali lagi ya. Perhatikannya Damien. Ini warning buat kamu. Ya, kakak ini belum sehat banget ini. Ya, keringat dingin, ya, suaranya habis. Ya, makanya doakan ya. Oke, kakak ulang sekali lagi. Firman Tuhan dengan tema
Firman Tuhan dengan tema apa? Perubahan bagian 5. Firman Tuhan dengan tema serempak. Ayo. Perubahan bagian 5. Perubahan bagian kelima dengan subtema Kenali kita menurut Tuhan. kenali siapa kita menurut Tuhan. Kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, sebelum kakak jabarkan seperti ini, apakah adik-adik sudah mengenal siapa adik-adik di hadapan Tuhan? Ya. Adik-adik, coba sebutkan apa poin-poinnya. Yang pertama, kita memiliki identitas yang jelas sebagai apa, Damien? Damien ini memiliki identitas yang jelas sebagai apa? Sebagai anak. Anak apa? Anak Tuhan, Kak. Damien ada catatannya? Yang catatan jamnya bukan biasa catatan tuh ada di SP5, Kak. Jamnya ada di kota. Ayo Damien, semangat kamu. Catatan itu harus ada ya. Ayo Damien. Ada apa gerangan dengan kamu? Damien? Iya, Kak. Harus semangat ya. Iya, Kak. Iya, kita memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah. Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 12. Kita dimeteraikan menjadi anak Allah. Ketika kita mengalami kelahiran baru. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita bertobat. Yang memberi hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Apa tujuan hidup kita, Mesa? Apa tujuan hidup kita, Mesa? Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa nggak seorang pelajar memuliakan nama Tuhan? Bisa. Melalui apa coba? Kakak mau tanya. Seorang pelajar ini memuliakan nama Tuhan melalui apa? Baca firman Tuhan. Seorang pelajar. Belajar sungguh-sungguh. Si Gave yang jawab. Melalui apa kamu bisa buktikan bahwa kamu bisa memuliakan Tuhan? Apa, Mesak? Kita tuh di gereja, wow, hebat. Tapi belajarnya cetek. Nilainya geplek. Nggak jadi kesaksian. Makanya kakak selalu bilang, tunjukkan melalui nilai-nilaimu. Tunjukkan melalui kerajinanmu. Sebagai pelajar, ya. Mesak. Jadi melalui nilai-nilai sekolah, ya, melalui rapot atau melalui kesungguhan kita dalam belajar, melalui kerajinan kita dalam bersekolah, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita nggak nunjukin melalui nilai-nilai, dari mana kita bisa dilihat? Sebagai anak bisa nggak memuliakan Tuhan, Gave?
Melalui apa? Ayo, sebagai Bisa. anak kita memuliakan Tuhan. Nyimak ya pertanyaan kakak. Sebagai anak kita memuliakan Tuhan melalui apa? Apa Gave? Sebagai anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Terus anak yang bagaimana? Aurel. Selain baik. Kalau anak yang baik, mulutnya bagaimana kalau ngomong? Kata-kata kasar Nggak kah? nurut sama orang tua, nggak membantah sama orang tua, membantu orang tua. Berkata-kata yang baik, ya. Hormat sama orang tua. Kalau orang tua lagi repot, bisa dibantu. Hmm, Itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Oke, kakak mau tanya. Eklesia. Kan kamu nih ntar lagi mau ikut lomba puisi. Puisi kamu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan cara apa? Karya, Supaya suara karya putus-putus. Mungkin signal di sini. puisi kamu bisa memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Coba, tahu nggak? Sinyalnya kurang bagus, ya Eklesia. Apa, Rafael? Ini kamu mau ikut lomba misalnya. Ikut lomba bola misalnya. Supaya juara, kamu harus bagaimana supaya bisa memuliakan nama Tuhan melalui lomba itu? Kayak kemarin tuh kamu ikut lomba cerdas cermat. Tentu kamu harus ngapain? Harus gimana? Belajar sungguh-sungguh, berlatih sungguh-sungguh. Iya, belajar sungguh-sungguh berarti sungguh-sungguh. Gak sistem kebut semalam. Kalau bisa setiap hari dipelajari. Supaya ingat yang ada di otak kita. Karena otak kita itu gak mampu menampung kalau kita gak diasah setiap hari. Gak dilatih setiap hari. Ya, jadi gak ada sistem kebut semalam. Ya, harus dilatih, harus belajar sungguh-sungguh. Ya, oke, sampai di sini paham untuk bagian kedua. Jadi kita memiliki tujuan yang jelas bahwa hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai di sini adik-adik paham untuk bagian kedua? Paham. Oke, yang ketiga, kita Paham. diciptakan untuk karya agungnya. Adik-adik harus bersyukur ya. Jadi kita ini diciptakan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi Tuhan itu udah persiapkan itu buat kita. Ya, yang keempat, untuk kita menjadi terang dunia. Nah, kalau kita sudah mengenal siapa kita menurut Tuhan, kita tidak akan bagaimana. Yes, Kill. Bagaimana Kak coba diulang. Setelah kita mengenal siapa kita menurut Tuhan, kita tidak akan bagaimana. Sebutkan. Kalau kita sudah mengenal siapa kita menurut Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan?
Yang akan kita lakukan kalau kita sudah mengenal siapa kita menurut Tuhan, eh, tentu sudah pasti mengucap syukur, eh, hidup sesuai kehendak Tuhan, eh, dan mengikuti segala perintahnya. Itu sih, Ya, Kak. sekarang selain itu, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Yang akan saya lakukan itu, Kak. Tentu lebih lagi lebih lagi dekat dengan Tuhan. eh Gimana ya? Hidup kudus di hadapan Tuhan, mengikis segala karakter atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, gitu sih, kan. Iya, oke. Kakak mau tanya sama Rahel. Tindakanmu sebelum kamu mengenal Tuhan dan setelah kamu mengenal Tuhan. Apa? Sebelum mengenal Tuhan, hidupmu bagaimana? Dan setelah mengenal Tuhan, waktu kamu tuh berharga, kamu tuh mulia, kamu tuh dikasihi Tuhan. Adakah perbedaan? Ada, Kak. Iya. Sebelum mengenal Tuhan itu saya eh, masih melakukan dosa seperti masih malas-malasan, masih jarang baca Alkitab. Hmm. Terus setelah mengenal Tuhan jadi lebih sering lagi baca Alkitabnya. Eh, Sama kalau sebelum mengenal Tuhan itu masih jarang ibadahnya. Maksudnya masih kalau pagi-pagi kan suka beribadah kan Kak, pagi-pagi gitu sebelum sekolah. Nah, itu sebelum mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu belum Kak. Tapi kalau setelah mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu udah apa? Udah melakukannya Kak. Iya. Adik-adik, sekarang kakak mau bertanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Adakah yang harus dirubah dari hidup kita setelah kita mengenal Tuhan? Kita akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ataukah malah sebaliknya? Pertanyaan ini kakak lontarkan ke semuanya. Apa jawaban kalian? Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, cuma Rafael. Bagaimana dengan yang lain? Harus menjadi pribadi yang baik. Gaveriel, bagaimana dengan yang lain? Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aurel, bagaimana dengan yang lain? Coba tiga anak. Menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya Kak. Iya. Coba, Damien. Bagaimana dengan Damien? Ini akan pribadi yang lebih ceria. Ceria, Iya, Kak. ya. Ini harus menjadi tekad kita ya, adik-adik. Yuk, sekarang kita ngomong ke diri kita, yuk. Saya mau berubah. Dua, tiga, ya. Saya Saya mau mau berubah. Saya mau berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dua, tiga, iya. Saya mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dua, tiga, iya.
menjadi Menjadi pribadi yang yang baik. Belum kompak. 2, 3, iya. Saya mau berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. 2, 3, iya. Saya saya mau mau menjadi berubah pribadi yang jauh lebih baik. lebih baik. Iya. Kakak mau tanya sama adik-adik. Kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik karena kita telah mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita mau berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, apa yang nggak bisa Tuhan lakukan buat kita? Kalau kita boleh menjadi anak kesukaannya Tuhan. Ya, kita boleh menjadi anak kebanggaannya Tuhan. Papa mama di dunia aja bisa memberikan yang terbaik sama kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Ya, makanya adik-adik, kalau adik-adik sebagai seorang pelajar, berikan yang terbaik. Rajin belajar. Berikan melalui nilai-nilaimu. Jangan yang biasa-biasa ya. Kakak aja waktu kuliah mau yang terbaik. Lulus dengan nilai terbaik. Ya, walaupun umur nggak muda lagi. Kesehatan terganggu. Tapi kakak mau berikan yang terbaik. Ya, adik-adik pun demikian. Oke, sampai di sini paham? Paham. Iya. Paham. Oke, pembelajaran kita malam ini cukup sekian. Ya, ayo berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, jadilah pribadi yang jauh lebih baik, yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Ya, sehingga Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita. Adik-adik, jangan lupa tugasnya. Masih ingat? Kan kakak udah bilang sama adik-adik. Ya, ada yel-yel, ada deklarasi, ada ayat hafalan, taruh di dinding kamar kalian. Belum satupun dari kalian ngumpulin. Kak, Damian Subli Ya, kan hanya lupa tempel, Kak. ya. Nanti di share di grup ya, Damien. Iya, Kak. Adik-adik jangan cuma kertas biasa ya. Cuma kertas putih begitu. Kalau bisa diwarnain kah? Atau divariasiin kah? Atau dibikin apakah biar menarik gitu loh. Ya, oke. Nanti adik-adik bisa japri dulu ke kakak. Yang terbaik bisa dimasukin ke grup. Ya, kalau bisa kalian mau taruh di grup langsung juga nggak apa-apa. Tapi berikan yang terbaik ya. Oke, sampai di sini paham? Iya. Paham. Yuk adik-adik Paham. kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Jangan lupa ayat hafalan. Yang terakhir, Roma 8 ayat 28. 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kakak hafal loh. Bagaimana dengan adik-adik? Sudah hafal? Galatia 2 ayat 20a. 2, 3, iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, oke. Minggu depan kakak tanya ya ayat hafalan. Oke, pembelajaran kita cukup sekian. Perubahan 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai kita bahas. Ya, minggu depan kita masuk dalam doa pengurapan. Ya, kakak akan tanya perubahan 1 sampai 5.
Oke, adik-adik cukup sekian pembelajaran kita malam hari ini ya. Terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Terima kasih buat Damien. Terima kasih juga Karya, Tuhan memberkati. Semangat untuk lomba Paskibrah ya. Semangat bersama Iya, tim Kak. berikan yang terbaik. Terima kasih buat Eklesia. Terima kasih juga Karya. Tetap semangat buat lomba puisinya ya. Kalau ada yang mau Iya. ditanyakan ke kakak, boleh ya, karena kakak suka dengan puisi ya. Terima kasih buat Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mesak Olive. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil Mikael. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Mana ini adik Mikael? Adik Mikaelnya nggak ada suaranya. Terima kasih adik Mikael. Mikael, mana suaranya? Tuhan berkati Mikael. Terima kasih Karya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Beberapa minggu ini Mikael nggak kelihatan ya. Mana Mikael? Capek ya? Capek? Iya Kak, dia minggu lalu ketiduran Kak ya. Udah tidur ya Kak. Siap. Iya. Semangat lagi ya buat Mikael. Siapa yang belum kakak sapa? Udah semua? Oke. Ayah Kak. Oh, terima kasih Eklesia. Terima kasih Kak. Tadi sudah. Sudah kan? Iya, terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini yang berhalangan berkat Matthew Junior ya, tadi ada WA-nya. Ya, Karen lagi istirahat, capek banget ya, baru pulang sore ini. Padahal tadi dia bilang mau ikut. Tahu-tahu udah tepar dia di tempat tidur. Ya, oke deh, adik-adik, kakak berharap minggu depan bisa lebih bersemangat lagi. Mari kita eh, Kak, tutup jadi ibadah minggu kita depan malam hari ini. ya, Kak. Oh iya, minta maaf. Terima kasih Gaveriel. Tuhan ya, terima kasih Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Iya, minta maaf ya, Dek. Kakak beneran nggak sengaja ya. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat keluarga yang mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat ibadah secara live malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita yel-yel dulu ya. Dua, tiga, iya. Riama anak panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak
panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Riyama anak panah pilihan. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami boleh mengenal siapa kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah. Kami juga memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga diciptakan untuk karya agungmu Tuhan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kami juga diciptakan untuk menjadi terang dunia. Mari Roh Kudus, mari Bapa, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Dimanapun mereka berada. Dari tempat ini aku ucapkan berkat atas mereka semua. Berkatilah mereka dalam tumbuh kembang mereka. Berkatilah kesehatan mereka. Berkatilah juga di dalam menuntut ilmu. Berikan roh hikmat, roh kepandaian yang berasal daripadamu. Berkati mereka sebagai anak di tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar di tengah-tengah sekolah, sebagai apapun itu Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi alat yang tangguh di dalam kerajaan Tuhan, terlebih sebagai anak panahmu Tuhan, untuk kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir, yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau ambil alih masa muda mereka, Engkau mengurapi mereka satu persatu, dimanapun mereka berada. Berkat ini mengalir memenuhi kehidupan mereka. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, dan berkat Allah Israel turun berlimpah-limpah memenuhi kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi anak kesukaanmu Tuhan. Anak yang boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat semua kakak-kakak kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan malam hari ini. Memberkati hambamu bersama Kak Fanda dan juga Kak Jusita. Memberkati juga keluarga yang mendampingi, memberkati juga ibadah secara live, dimanapun berada, pakai GAP untuk menyiarkan, untuk mewartakan kabar baik kepada banyak orang di luar sana, kepada banyak anak-anak di luar sana, untuk juga boleh dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Silakan Kak Jusita untuk foto bersama. Aku bersama. Oh, lempang ke buat kau. Oh, enggak kau. Enggak kau. Kiki. Cepet ya. Satu, dua, tiga. Mana enggak mampu. Oke. Oke. Terima kasih Karya. Shalom semuanya. Selamat malam. Tuhan berkati. Salam.